siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Untuk berikutnya, seperti biasa kita bergiliran membaca Al-Quran. Silakan baca Al-Quran. Siapa? Silakan. Yang lainnya menyimak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sabila. Apa dia? Izin apa? Apa tanpa keterangan lagi. Kalau ada yang tidak masuk, tolong dibuat alfa atau keterangannya. Kalau kasih surat. Nah, kemudian kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah siap Bapak Ibu? Apa persiapannya? Cepat? Mental. Apalagi? Buku. Apalagi? Alat tulis. Semuanya untuk keperluan belajar kita siapkan. Nah, kita nanya semua sebelum kita masuk pembelajaran pada siang hari ini untuk melanjutkan pelajaran kemarin. Siapa yang ingat apa pelajaran kita kemarin? Minggu kemarin. Teks prosedur. Apa? Teks prosedur. Apa lagi? Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Nah, kemudian ada menelaah struktur teks prosedur dan aspek kebahasan teks prosedur. Kemudian untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran dengan judulnya yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, di sini Ibu apakan dulu, terangkan
itu tujuan tentang menyimpulkan teks prosedur. Untuk menyimpulkan teks prosedur ini kita harus nanti bisa mencari inti-inti atau pokok-pokok dari teks prosedur tersebut. Kemudian untuk menyimpulkannya tentu ada nanti kita bisa melakukan, kemudian apa? Membuat, apa lagi? Melakukan, membuat dari suatu teks prosedur adalah suatu prosedur, yaitu yang sesuai dengan yang bisa kita lihat dan kita dengar. Nah, itu bentuknya. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamalia dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan mempraktekkan mencuci tangan yang baik dan benar. Indonesia dan seluruh dunia kini tengah mengalami pandemi virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. WHO atau World Health Organization menyarankan seluruh individu untuk melakukan perlindungan dasar dengan mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan sesering mungkin dan menyeluruh dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Mencuci tangan merupakan langkah yang mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona atau COVID-19. Berikut langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, hidupkan keran air dan basahi tangan dengan air mengalir. Ambil sabun dan usapkan secara merata pada kedua tangan. Kemudian gosok kedua telapak tangan. Lalu gosok punggung tangan secara bergantian. Dilanjutkan menggosok sela-sela jari tangan. Bersihkan ujung-ujung kuku. Setelah itu gosok dengan gerakan memutar pada kedua ibu jari. Gosok kelima ujung jari dan kuku pada telapak tangan secara bergantian. Selanjutnya, gosok pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Bilas sabun dengan air mengalir tanpa ada sisa sabun di tangan. Terakhir, keringkan dengan tisu atau lap. Itu tadi langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Semoga atas kesadaran diri masing-masing, kita bisa menjaga diri dari virus corona atau COVID-19 dengan melakukan perlindungan dasar seperti mencuci tangan sesering mungkin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak ibu semua, itu adalah video yang kalian lihat tadi. Dari video yang tadi, apa yang bisa kalian ambil di sana? Anissa, siapa yang bisa? Ayo, cara, ayo. Setiap orang harus Terus setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kesehatan dan kebersihan kita bisa melakukan dengan berbagai sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang benar?
Ada apa di sana? Cara mencuci tangan. Nah, siapa yang bisa mengulang kembali dari video yang dilihat tadi? Coba. Pertama, basahilah tangan hingga dengan tangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun setelah tangan 2-3 tetes. Ya. Kedua, gosokkanlah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 buah jari tangan yang lain sehingga sabun berpisah dan lakukan secara bergantian. Tiga, gosoklah sudut tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara bergantian. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Nah, apa lagi? Ya, silakan. Gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. 5. Pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling memiliki. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. 6. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Nah, apa lagi? Bu, Ayo. gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Nah, kasih aplaus lagi. Bisa lagi. Bisa dari video tadi. Dan sudah paham semuanya? Paham? Jadi untuk Untuk menyajikan atau cara mencuci tangan dengan baik itu ada cara-caranya dan ada langkah-langkahnya. Kemudian langkah-langkah untuk menyimpulkan untuk teks prosedur. Nah, yang pertama membaca dan memahami teks prosedur. Yang kedua memahami tujuan teks prosedur tersebut. Yang ketiga menemukan dan memahami apa? Isi dari teks prosedur tersebut. Ada nanti kalau untuk teks prosedur itu ada bahan, alat dan apa? Dalam langkah-langkah. Kemudian yang keempat menemukan informasi setiap paragraf. Yang kelima menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi kesimpulan atau ringkasan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga ada contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain dari teks prosedur, yaitu cara membuat atau cara melakukan apa atau memainkan sesuatu. Nah, sekarang apa yang bisa kita buat? Membuat apa? Proses pembuatan kain batik. Proses pembuatan kain batik. Bagaimana prosesnya? Apa yang bisa? Kan udah dibaca tadi teksnya. Apa? Nah, coba. Siapkan kain gori atau kain sutra, kemudian coba motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. Iya, bagus. Kasih dulu. Yang kedua. Siapa? Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau cetakkan kain pada gawang dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Nah, apa lagi? Nah, Panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api kecil sampai malam atau lilin mencair sempurna untuk menjaga agar suhu kompor atau anglo stabil biar api tetap menyala kecil. bagus. Itu yang keberapa itu? Ketiga. Yang ketiga. Ada lagi? Ada. Yang keempat.
Ambil sedikit malam yang sudah cair dengan menggunakan canting. Tiap-tiap sebentar biar tidak terlalu panas. Kemudian tolekan canting dengan mengikuti motif. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes di atas permukaan kain karena akan mempengaruhi hasil motif batik. Canting untuk bagian halus atau puas untuk hasil berukuran besar. Proses ini bertujuan agar pada saat penyerupaan bahan atau kain ke dalam larutan, pewarna bagian yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. Nah, apa lagi? Yang kelima, silakan. Setelah semua motif yang ini diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan saja ke dalam lapisan mewarnakan. Proses ini merupakan pewarnaan pertama pada bagian yang tidak tertutup oleh malam. Sebaiknya, pencelupan dimulai dari warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna-warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. Ya. Nah, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi Ibu. Setelah kain bersih dari malam, dilakukan kembali proses pembatikan dan penutupan malam, pewarnaan kedua dan seterusnya. Begitu terus diulangi seperti proses sebelumnya sebanyak jumlah warna yang diinginkan. Nah, Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke campuran air dan soda untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Hal ini untuk menghindari kerusakan. nah, apa lagi? Nah, ya. Proses terakhir rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Perlu ketelitian dan kecermatan untuk belajar membatik. Meski agak sulit, tidak ada salahnya dicoba berkreasi untuk melestarikan tradisi dan warisan nenek moyang kita. Nah, jadi untuk itu adalah cara membuat batik. Jadi cara membuat batik ini kain batik. Nah, bukan nanti batiknya batik kayak labu, bukan ya, tapi yang kain batiknya. Nah, kalau cara membuat itu tentu ada bahan, alat. Nah, kalau cara membuat ada bahan dan alat. Nah, jadi apa cara perbedaannya bahan cara melakukan dengan cara membuat? Perbedaan cara melakukan dan cara membuat. Nah, kalau membuat itu nanti ada petunjuk, kemudian juga bahan dan alat. Apa lagi? Nah, cara membuat. Kalau cara melakukan ada langkah-langkahnya. Apa lagi? Ada unsur, ada urutannya. Nah, kemudian untuk kita menyimpulkan cara membuat itu yang pertama bisa kita simpulkan membaca dengan teknik atau membaca dengan teknik itu mencari inti dari setiap prosedur. Kemudian menyimpulkan itu mengambil simpulan dengan teknik generasi, yaitu menyimpulkan dengan menarik pertanyaan atau pernyataan umum dari setiap langkah prosedur. Nah, jadi itu untuk cara membuat simpulan. Jadi cara membuat simpulan itu yang pertama kita harus membaca untuk mencari inti dari setiap prosedurnya. Yang kedua mengambil simpulan dengan teknik generasi atau menarik suatu pernyataan dari setiap langkah-langkah prosedur. Nah, paham anak-anak Ibu? Sudah paham? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada enggak? Ada nantinya Ibu. Ini kalau membuat nasi goreng bagaimana Bu? Nah, itu termasuk apa? Cara membuat. Nah, cara membuat.
prosedur. Nah, memakai apa dia? Alat dan bahan. Nah, kalau untuk melakukan apa? Nah, melakukan sesuatu. Nah, ada langkah-langkahnya. Nah, apa lagi? Nah, cara melakukan cuci tangan seperti yang tadi. Jadi banyak lagi yang bisa kita buat untuk melalui prosedur tersebut. Nah, paham nak? Paham. Nah, kalau udah paham, nanti kita membuat tugas per kelompok. Ini nanti ada LKPD untuk anak ibu. Kita kasih kelompok 4 kelompok aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini silakan perwakilan kelompok 1 ke depan. Nah, nih, coba. Nih. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Nah, ini 4. Nah, ini 4 ya. Nah, 4 aja. Nah, tambah satu lagi sini nak. Ini sini 1 kelompok. Nah, cepat duduk. Nah, silakan bekerja nanti berkelompok diskusi. Nah, diskusi buat nanti nama kelompoknya, anggotanya, selesaikan dengan diskusi. Nah, diskusi kelompok. Nah, nanti kita presentasikan ke depan. Nah, nanti ibu kasih waktu anak-anak ibu 20 menit. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamaria dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan mempraktekkan mencuci tangan yang baik
diskusi dengan temannya. Nah, ini Sat. Coba. Punya doang ya. Nasi goreng cara melakukan cuci tangan, membuat batik, cara seperti cara membuat kalau membuat nasi goreng cara membuat. Kalau untuk cuci tangan melakukan. Untuk mainkan alat musik gue mainkan. Nah, apa lagi? Apa yang diminta di sana? Nah, nanti kita presentasikan ke depan. Nah, nanti siapa yang duluan itu mendapat nilai plus dari ibu. Nah, menyimpulkan prosedur. Cara menyimpulkan itu membuat kan dari depan. Nah, sudah ada yang siap? Nah, baca ini kan ada di sendiri misalnya ya. Iya, apa? Untuk menyimpulkan. Menyimpulkan kita mencari intisari, ya? Intisari dari sebuah teks. Apa intisari ini? Nah, Bu, ya cara sholat tuh bisa Bu? bisa. Itu melakukan gerakan ya, anak. Melaksanakan sholat. Bisa dapat gerakannya. Kayak harus bikin dulu kan Misalnya kita menyimpulkan cara mencuci tangan tadi. Nah, bagaimana kita cara menyimpulkannya? Nah, yang pertama gosoklah. Kan
kalimatnya. Nah, kemudian ada basuh. Nah, ini dari intisarinya itu ada. Intisarinya misalnya kalau menggosok, kalau untuk apa? Mencuci tangan yang pertama, basahkan tangan, gosok telapak tangan, gosok punggung tangan, gosok telapak tangan. Nah, itu pasangkan kedua tangan dan gosok perlahan-lahan. Itu termasuk kepada intisarinya dulu dari simpulan. Nah, nah gimana? Udah siap?
Sudah? Sudah. Nah, siapa lagi? Kita presentasikan ke depan. Nah, ini kelompok satu. Depan sudah. Nah, silakan. Ya. Ini 4 orang aja ke depan. 4 orang aja. Ke depan. Bacakan. Dua laki-laki, 2 perempuan. Dua maju. Cepat. Ya nak, ayo jawab Pak. Nah. Lagi itu masukkan. Lalu setting saya. Tuh. Nah, oke. Tuh, ya. Coba rupanya sama teman. Ini aja, serong. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, cara membuat sesuatu, contohnya cara membuat mie rebus. Yang kedua, cara melakukan sesuatu, contohnya cara melaksanakan sholat. Yang ketiga, cara memainkan sesuatu, contohnya cara memainkan alat musik recorder. Menyimpulkan teks prosedur. Teks prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah, seperti cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan cara memainkan sesuatu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok berapa? Kita lagi kelompok 1 lagi. Nah, yuk. Ini kelompok 1 masuk lagi. Lanjut. Perwakilan boleh, perwakilannya enggak. Perwakilan. Ayo. Ya, semangat. Siapa yang membuat? Berdua. Temani. Ayo cepat. Ya, temani. Temani yang harus. Temani. Siapa yang buat? Jenis-jenis prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 3. 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu alat musik, cara menggunakan alat. 2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, dan langkah. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, contoh cara menari. Menyimpulkan teks prosedur dengan menyimpulkan hasil dari perbuatan suatu kemudian kita dapat menyimpulkan cara pembuatannya, langkah-langkahnya, dan bahan-bahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, siapa lagi? Kelompok 2. Kedua lagi.
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban tadi. Satu, cara membuat. Contohnya cara membuat nasi goreng. 2, cara melakukan. Contohnya cara melakukan gerakan sholat. 3, cara memainkan. Contohnya cara memainkan alat musik recorder. Menyimpulkan teks prosedur. Kesimpulannya adalah dalam sebuah teks prosedur ada bagaimana cara membuat, cara melakukan, ataupun cara memainkan sesuatu. Di dalam teks prosedur ada bahan atau langkah-langkah membuat suatu karya atau seperti makanan dan lain-lain. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua sudah untuk dapat melakukan tugas kelompok dengan baik. Nah, kemudian bisa untuk memprestasikan ke depan. Kita kasih aplaus dulu sebab kelompok. Nah, kalau untuk ini KPD-nya kita kumpul lagi ya. Oke, dinilai. Ini untuk nilai kalian. Nah, apa lagi? Nah, untuk nilai kelompok sudah Ibu ambil. Sekarang kita untuk pribadi sendiri lagi. Nah, ini kalau kalian sudah tahu bagaimana itu menyimpulkan suatu dari teks prosedur. Kemudian Ibu meminta anak-anak Ibu membuat simpulan dari teks prosedur yang sudah kita pelajari. Nah, silakan ditulis dengan bahasa sendiri. Tulis di kertas 1 lembar, buat nama dan kelas. Nah, untuk menyimpulkan suatu teks prosedur. Nah, paham? Paham, Bu. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Kalau mengerti silakan dikeluarkan lagi. Tugas untuk pribadi tadi adalah tugas kelompok. Iya, buat nama dan kelas. Itu dikumpulkan ya, tidak dipresentasi, nilai sendiri nanti. Bisa kan Ibu menyimpulkan suatu pembelajaran pada sore hari ini. Nah, satu-satu. Buat nama, buat aja. Nah, iya. Kumpulkan keseluruhannya. Iya, Bu. Iya. Dirikan kepalanya ya. Menyimpulkan teks prosedur. Iya. Bukan. Bukan.
Sudah dikerjakan, segala macamnya sudah dibuat. Kemudian sekarang kita menyimpulkan semuanya, yaitu yang pertama tentang menyimpulkan teks prosedur. Ya, di sini teks prosedurnya adalah tahap kegiatan atau langkah demi langkah untuk memecahkan masalah di dalam teks prosedur. Artinya tujuan, ada jenis, ada langkah-langkah, ada teks prosedur, struktur, kemudian ada aspek kebahasaan. Kemudian teks prosedur itu dibagi menjadi 3, yaitu ada cara membuat, cara melakukan, cara memainkan. Nah, untuk membuat misalnya ada penyayam, apalagi untuk melakukan ada cuci tangan yang baik. Kemudian memainkan adalah cara memainkan alat musik cara memainkan alat musik
Kekodean itu simpulannya. Jadi cara membuat simpulan itu kita membaca dengan scanning. Scanning itu membaca untuk mencari demi setiap prosedur ya. Kemudian menyimpulkan. Kalau menyimpulkan itu kita menarik pernyataan umum dari setiap langkah. Itu yang kita harapkan untuk menyimpulkan suatu prosedur. Kemudian untuk merelakan untuk kita sekarang refleksi. Nana ibu silakan berdiri di depan nih. Ini suka berdiri, yang laki tinggal berdiri di sini, yang belakang nggak berdiri. Nah, yuk kita berdiri, kita melakukan refleksi ya.
Iya. Kasih Ibu. Nah, silakan duduk kembali. Nah, terima kasih banyak Nah Ibu telah melakukan refleksi untuk menambah kesemangatan kita dalam belajar. Jadi demikian untuk pelajaran yang kita lanjutkan minggu depan mulai dari bab keempat lagi ya. Kita lanjut dengan bab keempat. Untuk sekarang sudah selesai. Kita sudahi apa yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disiapkan oleh ketua kelas yaitu untuk kita berdoa pulang. Semoga kita selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, silakan anak ibu untuk disiapkan. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, hati-hati di jalan.